baik, berharap baik, cuman ya selalu was-was kalau dengar ada telepon di WhatsApp, di ring telepon gitu. Tapi ya berusaha untuk menenangkan supaya gak ada apa-apa gitu loh. Kabar sih berharap dan selalu baik gitu. Untuk Tadi perkembangan Teteh dari dalam nih, Teh. Mungkin perkembangan dari Ya aku kan kebetulan siang udah kesini terus balik lagi kesini lagi gitu. Cuman pengen nggak perlu bukti tahu aku ada di depan mukanya, tapi kayaknya kalau lihat dia langsung lewat pintu ICU juga kayaknya udah agak tenang gitu. Sama ya agak hari ini dapat berita tensinya lagi naik, ya mungkin capek kali ya, atau ada hal-hal yang mungkin membuat dia kurang nyaman gitu. Jadi di hari ini naik dan memang perlu buat dibatasi sih untuk orang-orang yang untuk bertemu, karena juga masih di ruang ICU kan sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan untuk orang-orang yang tidak diizinkan untuk ketemu bukti juga boleh mengerti dulu bahwa situasinya bukan di kamar ruang rawat biasa, ini masih di ICU. Jadi ya kita sama-sama saling support untuk berdoa sama bukti supaya stabil terus dan bahkan lebih cepat recovery-nya sih, aku melihatnya gitu. Halo turunin halo. Seperti tadi aku bilang tensinya lagi naik. Aku juga tadi nggak berharap untuk boleh ketemu, tapi tadi sempat ngobrol sama susternya segala macem. Tadi sempat ada beberapa orang yang masuk datang gitu, ya mungkin dia terlalu happy kali ya, excited atau gimana ya. Aku kurang begitu paham soal medis, tapi ya itu menyebabkan tensinya lagi naik nih hari ini gitu. Jadi ya aku pikir cuman tahu batas itu untuk ketemu sama keluarganya bukti, terus udah aku kayaknya mau pulang dulu supaya besok bisa kesini lagi gitu. Kemarin gimana sih kan? Kak, ini bisa dibagikan nggak cerita soal sempat bercanda juga di jambak-jambakan. Iya dia sih ya sempet kaget pada saat on the way ke sini. Aku dikirim foto bahwa bukti udah respon dari si tangannya tuh bergerak. Aku pas denger begitu aja udah kaget banget, karena sebetulnya kan harusnya schedule siumannya bukti itu jam 3 pagi kemarin harusnya, tapi kan ternyata mungkin dia memang lelap dan memang perlu istirahat, jadi jam 3 belum bangun, jam 6 belum bangun, jam 6 pagi, jam 9 pagi belum bangun, terus sampai itu yang membuat aku tuh udah mulai aduh kenapa bukti kok nggak bangun-bangun gitu loh. Terus ternyata di info di jam 3-an tangannya memberi respon, kalau nggak salah di Instagram aku ada fotonya tuh, tangannya memberi respon bergerak gitu. Terus gue udah bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah lah gitu ya melihat pergerakan seperti itu. Terus dapat info setelah tangannya bergerak, kakinya udah mulai digerakin gitu, terus badannya udah mulai gerak-gerak, matanya udah mulai terbuka. Wah itu kan step by step responnya banyak ya gitu, nggak cuma tangan tapi kaki, tapi badan, tapi mata gitu, udah mulai centil gitu kayaknya ya, amin gitu. Udah pas mendengar kabar yang jauh lebih baik, pas aku nyampe sini aku cuman duduk di depan ruang ICU ya berdoa, terus berharap semoga memang semuanya membaik. Pas pintu ICU dibuka, terus suster bertanya dan aku bilang kalau mau lihat bukti, bersyukur diizinkan gitu ke dalam. Ya pada saat masuk ke ruang ICU aku nggak langsung ke tempat dia tidur gitu, aku cuma di pintu, di palang pintu berdiri gitu. Terus Dila bilang ada Teddy gitu, terus bukti itu langsung buka mata terus nengok gitu, mana itu di pintu nggak kelihatan, mungkin karena baru siuman jadi pandangannya masih kabur ya gitu, masih belum jelas mana dia. Terus dia gini, hey Jello ya, dia udah bercandanya gitu. Wah aku langsung nangis ngeliat dia udah mulai, itu kan gaya-gaya bukti kalau tiap ketemu kan pasti bercanda-bercanda yang aneh-aneh gitu. Udah akhirnya aku masuk, udah gitu lihat responnya memang nggak langsung cepet, cuman dia bisa menjawab, dia bisa bereaksi, bisa ya aktif dalam hal berkomunikasi. Cuman karena itu baru banget jadi aku nggak mau terlalu banyak untuk interaksi gitu, karena takutnya kan dia masih belum stabil. Itu sih cuman yang menyedihkan ya, dia tangannya nyari aku gitu, terus peluk, jadi aku peluk gitu, terus bawaannya pengen bangun. Itu yang aku kaget sih, kayak bayi yang baru angkat kepala. Aku bilang jangan bangun kepalanya, karena kan udah main jambak-jambakan gitu. Kok dia tahu gitu ya, ini rambut gue yang keren ini gitu ya, dia jambak gitu kemarin tuh, terus kepalanya mau bangun, jangan dulu gitu. Udah sampai gitu. Cuman memang pada saat tiap ngobrol tuh matanya pasti merem terus bangun lagi. Mungkin memang belum stabil juga ya gitu, matanya buka bangun lagi. Cuman ya paling tidak itu udah hal yang membuat aku senang ya, bahwa akhirnya bukti bisa bangun gitu loh, meskipun lewat dari jam siumannya dia di jam 3 subuh harusnya. Cuman ya hari ini di hari ke berapa tuh ya, berarti ini kan hari Sabtu ya. Hari apa sih sekarang? Jumat. Aduh sampai lupa. Hari Jumat pun ya tadi aku siang bukti lagi istirahat, aku balik lagi, terus sore aku tadi datang lagi masih nunggu di depan ICU.
disampaikan bahwa Bu ini maaf ya nggak bisa ke dalam dulu. Oh nggak apa-apa, aku bilang paling tidak aku cuma pengen tahu supaya semuanya ini nggak ada apa-apa. Iya soalnya tensinya lagi naik lagi. Terus susternya bilang tadi memang lagi ada beberapa tamu yang mungkin dia terlalu over excited kali ya gitu. Oh aduh ya udah deh kalau gitu, kalau memang sebaiknya kalau memang nggak bisa jenguk ya orang jangan jenguk gitu, diputuskan gitu aja. Aku berharap demikian sih supaya dia bisa lebih enak lagi deh recovery-nya. Soalnya kalau udah denger bukti tensi naik lagi tuh aku suka ya khawatir aja ya gitu supaya nggak ada apa-apa sih gitu. Ketemu Apa Kak sih Dia yang- ngobrol nggak sih teh kemarin sama Mas Indra? Sempat ngobrol nggak? Nah, itu tadi aku ceritain ya ngobrol. Iya. Apa sih yang Teh Indi rasain ketika kemarin berdiri di depan pintu, nggak yang langsung? Aduh, itu nggak gila, yang aku langsung. belum pernah, aku 20 tahun bersahabat sama Bekti belum pernah sesedih itu sih. Maksudnya nggak biasa lihat dia gitu dengan selang di mana-mana, infus di mana-mana gitu, terus kepala yang udah terbungkus perban gitu, terus hati aku tahu bahwa dia lagi tidak baik-baik gitu ya. Jadi ya hari itu cuma lihat di pintu sebelum diizinkan masuk ke dalam, aku cuma di pintu ngeliat, oh my god, Bekti sembuh deh dalam hati ya. Gue nggak suka lihat lo di situ gitu. Please semua manusia, semua teman-teman, semua orang tuh nggak mau lu di sini, lu bangun gitu. Nggak ada rasa yang paling nggak ada rasa yang menyenangkan lah pasti lihat Bekti di terbujur gitu. Cuman itu kebayar setelah ada respon dari Bekti pas lihat aku datang gitu. Ya mudah-mudahan Bekti tensinya bisa stabil lagi deh. Aku berharap itu aja. Infonya katanya hari ini sudah bisa makan. Kalau makan dari kemarin sudah makan. Cuman pengertian makannya duduk itu kayaknya sih belum ya. Cuman makannya kemarin juga aku lihat dia disuapin sama Dila, kan udah lepas ventilatornya kemarin gitu. Jadi ya memang perlahan dibuat untuk step by step gitu supaya recovery-nya lebih total. Ya cuman ya kalau tensi hari lagi naik, aku juga nggak bisa paksa harus bisa ketemu, harus bisa ngobrol gitu ya. Kebijaksanaan dari keluarga meminta untuk nggak banyak tamu dan mensortir itu jauh lebih baik sih gitu. Teh Indi sendiri Enggak sempat. Oh kemarin ya aku pelukan sama Dila, aku ya karena setiap ketemu Dila tuh pasti Dila tuh nangis terus. Karena kan dia pasti buat Dila kan ini bukan hal yang mudah ya, lihat suami yang biasanya pecicilan kerja seru gitu sekarang harus begitu kan juga nggak mudah gitu. Jadi hari ini aku totally cuma ketemu sama adiknya Bekti, kakaknya Bekti, ya beberapa keluarga yang lain. Tapi kalau sama Dila aku hari ini nggak ketemu karena Dila di dalam ruang IC-nya bersama dengan Bekti. Sejauh dan selama ini Teh Indi temenan sama Kak Inbek, pernah cerita nggak sih soal sakitnya dia atau gimana? Bekti nggak pernah punya penyakit yang spesifik sih Kak. Jadi dia memang si pusing-pusingnya itu emang ganggu gitu loh. Jadi kalau dia udah lagi pusingnya sakit tuh dia kalau udah duduk diem terus kepalanya nyender gitu aku udah gini, pusing ya lo ya? Iya capek gitu. Karena memang Bekti ini kerjaannya emang sampai malam jelang pagi, dia pulang pulang sebentar, sholat, berangkat lagi buat siaran pagi. Ritmenya tuh lagi begitu terus gitu. Jadi aku juga yang ya kurang istirahat juga kali ya. Tapi memang yang sering dikeluhkan Bekti emang tunggu pusing gitu. Udah aku sarankan tuh ke dokter waktu itu untuk cek deh lo, cuman kayaknya belum sempat. Gitu. Kak Indi sendiri bawa makanan nggak sih buat Kak Inbek? Nah, biasanya aku bawanya buat keluarga yang nunggu. Biasanya soalnya kan nggak boleh makan dari luar kan gitu. Kak Nisa Bahkan tadi turunin. teman-teman aja ada yang mau bawain buah apa segala macam ya, kalau mau bawa ya langsung bawa ke rumah sakit karena yang nunggu kan banyak. Karena kalau Bekti sih belum bisa makan bebas, dia belum bisa duduk ya, maksudnya dia belum bisa duduk kayak pasien biasa, masih tiduran gitu, ngomong juga masih belum terlalu bisa los gitu maksudnya. Ini bisa dibagikan nggak sih ke kita mengenai kondisi Kadila sendiri kan sampai saat detik ini belum bisa untuk menemui kita nih, Ya seperti karena apa di mungkin dalam. Dila memang mau standby terus kali untuk Bekti ya, karena kan Bekti itu di ruang ICU bukan di ruang rawat biasa, yang apapun bisa terjadi setiap detik yang kita nggak pernah bisa tahu. Jadi sangat wajar menurut aku untuk seorang Dila, istrinya Bekti standby selalu di dalam ruang ICU, tidak keluar gitu. Jadi ya buat aku ya bisa minta dimaklumi supaya Dila pun memang ingin bersama dengan suaminya gitu, karena juga kan nggak mau ninggalin Bekti di ruang ICU sendirian gitu. Oke. Doain ya biar Bekti stabil lagi. Terima kasih banyak. Ya makasih ya. Makasih.